Ya Pak Bimo. Oke, kita doa yuk. Bapak, kami mau dengar firman pagi hari Tuhan Yesus. Kami butuh firman-Mu, sebab firman itu makanan rohani bagi kami Tuhan. Sehingga bicara dengan bahasa yang sangat mudah Tuhan, sehingga setiap kami dengan hikmat Tuhan, boleh memahami setiap perkataan firman Tuhan, dan kami menerapkan yang kita bicara bagi kami Tuhan. Untuk kami Roh Kudus dalam nama Yesus selalu ya. Amin. Ya, shalom teman-teman semuanya. Saya ikut dari jam 5 kurang tadi, jadi jam 3 saya prepare ya, karena Pastor Joy bilang jam 5 ya. Oke, kita buka Alkitab kita bagi teman-teman. Kita baca satu ayat dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 pada ayat ke-21. Kejadian pasal 3, 21, kalau sudah di sana boleh katakan amin. Lalu kita baca sama-sama yuk. Yang keras, semangat katanya. Oke. Karena bahasa Dewi harus semangat. Oke. 1, 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, teman-teman, ya, setelah kejadian manusia jatuh dalam dosa, kalau kita membaca dalam Kejadian 3:15, sehingga manusia itu menjadi seterunya Allah. Menjadi ada permusuhan antara Tuhan Allah dengan manusia. Sehingga hubungan Allah dengan kita menjadi rusak, teman-teman. Nah, kalau teman tahu bahwa kejadian berikut adalah bahwa manusia itu diusir oleh Tuhan Allah keluar dari Taman Eden. Ya, keluar dari Taman Eden, orang-orang bilang gini, kok Tuhan itu nggak punya kasih ya Pak, sehingga mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Dengar baik, di Taman Eden itu semua serba kekal. Ya. Semua serba kekal, maka inisiatifnya Tuhan Allah adalah dia mengenakan pakaian kulit hewan kepada manusia. Pak, apa hubungannya Pak kulit hewan dengan kebaikan Tuhan? Dan baik, ternyata penumpahan darah pertama itu terjadi di Taman Eden ya oleh Tuhan Allah, yaitu berupa mengorbankan binatang untuk manusia. Sehingga manusia ini menerima pengampunan pada Tuhan. Lalu ketika itu Tuhan ingin manusia itu keluar dari Taman Eden. Supaya apa? Supaya dosa yang terjadi pada manusia itu tidak kekal. Saudara. Ini inisiatif daripada Tuhan. Dan semenjak saat itu, semua persembahan kepada Tuhan harus ada penumpahan darah. Ada korban bakaran, ada korban sajian, ya, dan ada korban penebus dosa, yaitu pengorbanan binatang. Kalau teman-teman buka ya, di dalam Imamat ada Imamat 3, 4, 5, itu jelas sekali bahwa harus ada pengorbanan dari lembu, ya, dari domba, dari kambing, dari burung tekukur, sudah. Seberapa besar dosanya orang itu menggambarkan seberapa jenis binatangnya. Misalkan, saya cuma dosa dusta Pak. Lalu saya datang kepada imam, ya, dan saya bilang sama imam, Pak Imam, saya berbohong tadi, berdusta. Oke, kata imam, kamu ambil burung tekukur, ya, bawa ke sini. Oh, imam tadi memotek lehernya, menyembelih burung tekukur tadi, lalu membawa korban itu kepada mesbah Tuhan, lalu dipercikan darah tekukur tadi di atas tutup persembahan tadi. Kalau dibawa oleh imam tadi kepada Tuhan Allah, jadi ada di ruang maha kudusnya Tuhan, lalu dia bilang sama Tuhan, Tuhan Allah, ini si Bimo berbuat dosa, dia berdusta, ya, minta pengampunan dosa, lalu dosa saya diampuni Tuhan. Tapi jika saya berzina dianggap sebagai dosa besar, maka saya memberikan lembu, ya, kepada Tuhan. Lalu saya membawa korban lembu tadi kepada Tuhan, seperti tadi saya bilang, korbankan, lalu darah dipercikan di atas tutup persembahan itu. Ini menggambarkan tentang bagaimana kuasa darah itu luar biasa, dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu kenapa saya buka dalam Kejadian 3:21, bahwa Allah mengenakan kulit binatang dan mengenakannya kepada manusia. Supaya apa? Supaya kita hari ini dengan korban darah ada pengampunan daripada Tuhan. Makanya teman-teman lihat ya, kalau saudara-saudara kita di kaum muslim ya, ada hewan kurban. Gitu ya. Maknanya sama teman-teman. Jadi kalau
Saya punya uang, saya cuma punya berkat sekian Pak, 5 juta, 10 juta Pak. Udah saya belikan domba, ya. Saya tulis nama saya Bimo di kulit binatang itu, di kulit domba tadi, ya, kulit kambing tadi. Lalu saya korbankan supaya apa? Supaya dosa saya selama setahun itu mulai hari itu lunas dibayar. Tapi kalau saya punya dosa besar ya dalam keluarga saya, kalau saya beli sapi, supaya apa? Supaya saya dan keluarga saya diampuni dosanya dengan sapi itu. Berarti makna darah di dalam pengorbanan itu sangat-sangat sakral di dalam tatanan ibadah, saudara. Khususnya ya bagi ibadah-ibadah dari agama samawi ya. Contoh kita Islam, Kristen, ya Katolik ya, dan Yahudi itu sangat-sangat bernilai bahwa darah itu adalah sebuah pengorbanan, teman-teman. Ya. Nah, bukti konkret bahwa manusia berseru dengan Tuhan itu terlihat banget, saudara, dengan cara hidup manusia yang begitu susah untuk mentaati firman Tuhan. Kenapa? Karena ada keinginan daging. Saudara. Nah, kalau teman baca ya, ternyata keinginan daging itu berseberangan dengan keinginan roh. Keinginan daging itu adalah dosa, saudara. Keinginan daging itu adalah sebuah kehendak kita ingin melakukan semono kita, saudara. Sehingga keinginan Tuhan itu seringkali terbengkalai, seringkali kita tidak mau menuruti dan menunduk dengan maunya Tuhan. Jujur teman-teman semua ya. Coba kita, ya saya agak emes ya, karena saya lihat dalam satu ibadah 2 pagi ada 159 member yang ikut. Ya. Di tempat saya maksimal 30, 40 gitu ya. Tapi sangat-sangat emes. Bahkan saya baca tadi chatnya Pastor Joy, PJ bilang gitu, ayo sampai 1000 pasukan gitu ya. Wow, ini luar biasa. Kenapa? Ini dari Sabang sampai Merauke loh. Kalau kita pakai hari jam 5 Jakarta, berarti di Papua jam 7 pagi. Ya, di Palu jam 6 pagi gitu ya. Nah bayangkan teman-teman kalau PJ tiba-tiba begini, oke, mulai bulan depan kita jam 3 pagi. Saya untuk prepare jam 5 pagi ibadah ini, saya bangun jam 3 pagi. Saya ada prepare untuk ibadah jam 5 pagi. Artinya, saya harus mengalahkan pikiran daging saya untuk mau tunduk ya dalam melayani Tuhan. Oke, lanjut teman-teman ya. Terus Paulus bilang ini teman-teman di dalam Roma ayat 8, Roma pasal 8 ayat 8. Roma 8 ayat 8. Paulus bicara demikian. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini bentuk perseteruan manusia dengan Tuhan. Saudara. Ada keinginan daging kita, ya, sehingga keinginan daging ini membuat kita tuh mau hidup seenak-enak kita hari ini. Ingat baik, di dalam kejadian Taman Eden itu semuanya sangat indah, semua sangat baik. Ya, terus karena ular ini menggoda Hawa, saya tahu teman semua tahu cerita ini kisahnya. Lalu mereka tahu mana yang benar dan mana yang jahat, sehingga manusia tadi melakukan apa yang mau dia lakukan. Padahal Tuhan bilang ini, ada buah jangan kau sentuh dan kau makan. Tetapi karena keinginan daging wanita ini, lalu dia ambil buah itu dan dia makan. Ternyata keinginan daging itu tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Nah, pertanyaan saya sekarang, teman-teman. Hari ini, Tuhan mengubah perseteruan manusia dengan Tuhan menjadi sebuah persekutuan manusia dengan Tuhan. Kabar baik ya. Dulu kita berseteru sama Tuhan. Tetapi ada jalan baik, ada kabar baik pagi hari kita dengar bahwa perseteruan kita dengan Tuhan diubah Tuhan menjadi persekutuan kita dengan Tuhan. Makanya hari ini saya dengar tadi ada ibu cerita tentang Lalamu ya, luar biasa ya bagi saya ya. Kenapa? Dengan dia berdoa sungguh-sungguh dan tak jemu-jemu sama Tuhan, dia teriak, dia semangat sama Tuhan, dia beriman sama Tuhan, mujizat Tuhan seketika terjadi. Pembelaan Tuhan ada bersama dengan dia. Nah, orang yang menjadi seterunya Allah adalah orang yang pikirannya semata-mata hanya tertuju kepada perkara duniawi. Saya ulangi lagi. Orang yang menjadi seteru Allah adalah orang yang pikirannya semata-mata hanya tertuju kepada perkara duniawi. Yang lebih menghargai hal-hal yang fana.
Saya pernah menghadapi seseorang, saudara, datang ke gereja, cari kesembuhan, ya, kejar pendeta ya, terus dia kejar mujizat. Bagi saya nggak masalah, saudara. Bagi saya itu hal yang lumrah, ya, karena kita manusia biasa, kita butuh kuasa Tuhan. Tetapi ketika dia disembuhkan Tuhan, apakah imannya masih seperti on fire di awal tadi, teman-teman? Hanya kejar mujizat, kejar kesembuhan, tetapi ketika sudah disembuhkan Tuhan, apakah imannya masih on fire ya seperti awal tadi? Pada kenyataannya, banyak orang setelah disembuhkan Tuhan, itu mulai redup iman. Oh, kan saya sudah dapat. Bahkan ada seorang artis yang saya kenal dulu ya. Maka ketika dia sakit, ya dia datang gereja rajin sekali, saudara. Ada ibadah Rabu datang, ibadah tengah minggu Jumat datang, hari Minggu dia datang, ada 5 sesi dia datang, teman-teman. Tetapi ketika disembuhkan Tuhan, saudara, dia sakit penyakitnya, dia mulai mundur, bahkan hari dia menyembah Allah. Gak salah orang itu kejar mujizat, tetapi apakah fokusnya, pikirannya hanya tertuju kepada apa? Perkara duniawi. Yang penting gua sembuh, yang penting saya diberkati Tuhan dulu. Nah, seteru Allah, yang kedua adalah orang yang hidup rohaniannya hampa, serta keinginan mencari Allah dan kebenarannya sirna. Saya ulangi lagi. Yang pertama, orang yang menyesru Allah adalah orang yang pikirannya semata-mata tertuju kepada perkara apa? Duniawi. Yang kedua, orang yang hidup kerohaniannya hampa, serta keinginan mencari Allah dan kebenarannya sirna. Itulah sebabnya keinginan daging yang merupakan ciri perseteruan dengan Allah, sebut Rasul Paulus sebagai maut itu sendiri. Jadi keinginan daging itu maut, kata Paulus. Jadi hati-hati dengan apa? Keinginan daging kita, Pak Gere, saudara. Nah, Kejadian pasal 3:21, Tuhan Allah mengenalkan kurban binatang bagi manusia. Setelah itu manusia disuruh keluar oleh Tuhan. Ya, saya bilang Imamat 3, ya, bicara mengenai korban apa sih? Keselamatan. Imamat pasal 4 bicara korban penghapus dosa. Imamat pasal 5 bicara korban penebus salah, saudara. Ini menggambarkan hari ini, saudara. Ada kuasa darah Yesus di dalam perjanjian lama. Sekarang saya tanya, teman-teman. Oleh kuasa darah Yesus, saudara yakin, saudara diampuni Tuhan? Pasti katakan amin. Ya. Tapi banyak orang Kristen cuma tahu, kalau saya terima Yesus, saya cuma diselamatkan Tuhan. Ternyata enggak. Ada kuasa di balik darah Yesus. Dalam PL ngomong bahwa darah itu membawa keselamatan. Darah itu membuat ada penghapusan dosa. Darah itu bicara tentang penebusan salah. Sadarkan saudara bahwa pengorbanan Yesus Tuhan, darahnya itu membuat saudara saya menerima keselamatan dari Tuhan. Yang percaya kata amin. Sadarkah saudara bahwa darah Yesus itu membawa saudara dan saya, dosamu dan dosaku dihapuskan Tuhan, saudara. Kalau saya ke pom bensin, teman-teman, lalu saya lihat di meterannya masih ada 50.000, 100.000 ya. Lalu si mbak-mbak atau mas-mas gitu, Pak, dari 0 lagi ya Pak. Ya, meteran dari 0 lagi, teman-teman. Artinya ketika saudara dan saya menerima darah Yesus, dosamu saat ini menjadi 0. Dan apa yang kau lakukan sejak saat itu, kau harus bertanggung jawab dengan apa yang kau kerjakan, saudara. Yang ketiga, Tuhan ngomong, ternyata kuasa darah Yesus itu penebus salah, saudara. Makanya Tuhan gantikan kita, itu tergantung di atas kayu salib, supaya kesalahan kita ditanggungkannya di atas kayu salib. Dan oleh karena bilu-bilunya Yesus Tuhan, saudara saya yang sakit disembuhkan Tuhan. Amin. Jadi ada korban penebus salah, ada transubstansi, penukaran tempat, supaya saudara saya ketika engkau menerima darah Yesus Tuhan, ingat baik, ketika di bait suci ya Tuhan, saudara ya, saya bilang tadi, setiap percikan darah itu tertumpah di atas tutup, sehingga kesalahanmu di bawah
tertutup itu tidak terlihat lagi oleh Tuhan Allah. Yang Tuhan lihat adalah penumpahan darah yang terpercik di atas tutup korban persembahan. Saudara. Gambaran Tuhan Yesus. Allah Bapa nggak melihat dosamu lagi hari ini. Yang dia lihat adalah korban yang Yesus lakukan untuk saudara dan saya. Amin. Nah, Bapak Ibu, ada 3 poin yang saya ingin bagikan untuk pagi hari teman. Yang pertama, ternyata gambaran darah Yesus dalam PL ini menggambarkan korban yang sempurna. Kenapa korban sempurna? Karena yang dipilih oleh imam itu lembu jantan yang tidak bercacat, domba kambing yang tidak bercacat, burung tekukur pun yang tidak cacat, saudara. Ini menggambarkan korban anak domba, ya, yang Yesus lakukan untuk saudara saya. Dia tidak bercacat celah. Itulah kenapa orang bilang, Pak, kan Yesus manusia, Pak. Iya, benar dia manusia. Tetapi dia tidak lahir dari hubungan badan suami dan istri. Ya, pertama, dia lahir dari Roh Kudus diberikan kepada rahimnya Maria. Kenapa? Karena ketika ada hubungan laki-laki dan perempuan, disitulah ada namanya dosa turunan. Saudara. Pak, dosa turunan bagaimana sih, Pak? Saya yakinlah ibu-ibu punya anak ya, waktu bayi. Ya. Terus Bapak Ibu nggak pernah ngajar anak itu bohong. Saudara. Saya yakin hal-hal positif, hal-hal yang baik, yang benar Bapak Ibu lakukan. Pertanyaan saya, Ibu Bapak bilang sama anak itu, Pak, Bim, kalau batuk jangan minum es ya, nanti sakit. Ya, Bim, kamu batuk jangan minum es nanti sakit. Terus tiba-tiba Bapak Ibu pergi, pulang-pulang, anak ini batuk, si Bim batuk, batuk terus. Terus Bapak Ibu nanya sama Bim, Bim, kamu minum es ya? Enggak, aku nggak minum es. Loh, itu bukti batuk gitu kan ya. Terus Bapak Ibu buka kulkas ya, ternyata esnya hilang 1. Pertanyaan saya gampang hari ini. Siapa yang ngajarin anak itu bohong? Ada dosa turunan ya yang di dalam diri kita yang mengajar diri kita secara manusiawi untuk berbohong. Nah, itulah yang nggak dimiliki Yesus, saudara. Kenapa? Karena Yesus lahir apa? Bukan ada hubungan laki-laki dan perempuan supaya tidak ada dosa turunan, sehingga dia disebut yang sempurna, saudara. Tidak bercacat celah. Amin. Jadi berbanggalah kalau hari ini saudara dan saya menerima darah Yesus. Sebab apa? Dia yang sempurna. Amin. Yang kedua teman-teman, ya saya nggak tahu berapa lama saya kasih waktu Pastor Joy ya. Tapi saya senang kalau saya tentang kuasa Yesus Tuhan. Yang kedua, kita buka yuk dalam Imamat 17 ayat 11. Imamat 17 ayat ke-11. Imamat pasal 17 ayat 11. Yang dapat kata amin? Oke, saya baca untuk Bapak Ibu. Imamat 17 ayat ke-11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan apa? Pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara apa? Nyawa. Saudara. Saya bilang di awal tadi, di atas mezbah tadi, ya, yang tadi perseteruan kita dengan Tuhan didamaikan, sama-sama bilang sama saya, didamaikan Tuhan. Saudara. Orang berantem Pak, Bu, kayak tadi Ibu cerita kata dia, tengah malam, jam 12 malam, berseteru, sudah tegang, saudara. Ada emosi terjadi, ya, keinginan kita pasti muncul, saudara. Yang menang, yang pasti harus saya duluan. Saya harus menang gitu, saya harus menjadi yang terdepan, saudara. Tetapi karena kuasa darah Yesus Tuhan, saudara saya didamaikan Tuhan. Amin. Saya bangga punya identitas baru. Kok identitas Pak, Bu? Ketika Bapak Ibu mau donor darah ke PMI, perawat bilang gini, Pak, Bapak golongan darahnya apa Pak? Saya A, Bu. Oh saya B. Oh saya AB, oh saya O. Setiap kita nggak sama golongan darahnya. Setiap kita berbeda-beda. Tetapi yang saya mau tegaskan pagi hari, ternyata darah bukan hanya membawa
kehidupan, tetapi darah adalah sebuah identitas, saudara. Darah apa? Identitas. Bapak Ibu mungkin ada coba cek di SIM, ya, kartu SIM-nya ataupun ID card yang lain. Golongan darah itu pasti muncul. Kalau saya AB plus. Golongan darah ini menggambar identitas saya. Nggak mungkin saya AB menerima golongan darah yang lain, AB ataupun yang lain, saudara. Tentunya saya menerima golongan darah yang sama, AB. Saya punya identitas, saudara. Nah, Tuhan bilang gini, di dalam darah adanya nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan, saudara. Karena tubuh ini 90% adalah darah, air. Ketika darahmu itu kotor, darahmu ada gula darah tinggi, saya yakin semua organ tubuhmu yang dialiri oleh darah pasti bermasalah. Ya, saya punya sahabat sebulan lalu baru meninggal karena gula darah tinggi sekali, 300-400. Makannya pun kotor, ya, dia makan jeruan dan semuanya. Akhirnya karena gula darah tinggi, dia nyerang apa? Dia nyerang jantungnya, dia nyerang ginjalnya, dia nyerang tekanan darah. Tapi kalau darahmu bersih, saudara, saya yakin bukan penyakit yang kita terima, tetapi sebuah kesembuhan yang kita terima. Kita pasti sehat, saudara. Amin. Nah, kalau kita menerima darah Yesus, ya, saya yakinlah setiap ibadah, Bapak Ibu mungkin setiap minggu sekali, mungkin setiap hari ibadat ini, ada perjamuan kudus yang PJ bawakan ke teman-teman, saudara. Ada maknanya, saudara. Supaya saudara saya itu menerima kehidupan Tuhan dan kehidupan kita. Berarti kehidupan Kristuslah yang menguasai kehidupan saya. Ulangi lagi. Kehidupan Yesus Kristuslah yang menguasai kehidupan kita. Tidak ada lagi niatan keinginan daging saya untuk lebih utama daripada keinginan Tuhan. Amin. Dan ketika saudara mengangkat tubuh darah Tuhan, perjamuan kudus, saudara, saya cuma digambarkan saya hidup di dalam Kristus. Sebab di dalam Kristus saya adalah cipta yang baru. Dalam Kristus saya adalah kebenaran yang Allah. Amin. Karena saya punya identitas. Saya hidup di dalam Kristus. En Kristo. Makanya orang-orang Katolik bilang Ekaristi. En Kristo, saudara. Di dalam Kristus, saudara. Dalam kekudusannya. Hidup kita berkata tidak pada dosa. Kenapa? Karena punya identitas baru. Identitas apa, saudara? Berkata dalam hatimu pagi hari ini. Bilang dalam dirimu hari ini. Aku umat pemenang Tuhan. Aku diberkati. Aku sehat. Aku sembuh. Saudara. Sebab kenapa? Karena Kristus menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Dosamu diampuni Tuhan. Karena ketika Yesus bilang kepada orang itu, dosamu diampuni Tuhan. Orang-orang Yahudi berkata, siapa kau? Tuhan. Gitu. Amin. Kita hidup baru. Punya identitas baru. Yang lama sudah berlalu. Sudah. Itulah kenapa kalau saudara bawa mobil, kaca besar lebih besar daripada kaca spion, saudara. Karena masa depan kita sungguh ada. Kita melihat harus secara objektif, saudara. Tapi kaca spion yang melihat masa lalu mundur kita. Kecil. Supaya apa? Supaya fokus kita bukan kepada dosamu lagi. Fokus kita bukan kepada kesakitanmu lagi. Fokus kita bukan kepada hidup saya lama lagi. Fokus saya dalam Kristus. Saya punya segala-galanya. Dalam Kristus saya hidup berkemenangan. Dalam Kristus identitas saya baru. Saya yakinlah dari 100 berapa nih pagi hari ini? 167 orang. Saya mau tanya. Dari pagi tadi jam 3 sampai jam 7 kurang ini. Ada yang sudah berbuat dosa? Pasti ada, saudara. Pertanyaan saya, setiap kita punya masa lalu? Ya, pasti punya masa lalu. Saya punya masa lalu, saudara. Ya, tadi ada chat dari Ibu Anggun, Kosade. Pak Bimo, itu dari GT Batam. Ya, saya pernah melayani di Batam cukup lama, saudara. Saya punya masa lalu sebelum saya jadi hamba Tuhan. Tapi ketika saya jadi hamba Tuhan, saya berani berkata tidak pada dosa. Kenapa? Karena saya tahu
hidup saya punya identitas baru. Pak Bimo pendeta atau ustadz sih katanya. Saya janggutan gini karena saya seorang penginjil, saudara. Saya cerita kasih kebaikan Tuhan pada semua orang. Nah, saya senang khotbah bukan di mimbar gereja. Saya senang khotbah karena mimbar itu luas, saudara. Bukannya di gereja, bukan hanya di Zoom, saudara. Karena saya pengen orang-orang yang belum pernah Yesus Tuhan punya identitas baru. Hidup di dalam kemenangan. Oke, yang terakhir teman-teman. Kita buka yuk. 1 Korintus 6 ayat ke-16. Sorry, 1 Korintus 10 ayat 16. 1 Korintus 10 ayat 16. Yang terakhir teman-teman. 1 Korintus 10 ayat ke-16. Oke, saya baca untuk Bapak Ibu. Korintus berkata demikian Bapak Ibu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Saya ulangi lagi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Lalu baik saya bilang di awal, persekutuan tadi diubah Tuhan menjadi sebuah persekutuan. Ada komunitas, kesatuan. Saudara. Kita bukannya orang-orang yang berseteru dengan Tuhan lagi, tetapi oleh karena kuasa darah Yesus ketika Bapak Ibu nanti angkat di rumah, di ibadah pun Bapak Ibu ya, kau lihat, bukan lagi kau berseteru dengan Tuhan, tapi kau bersekutu dengan Tuhan. Kau menyatu dengan darah Kristus, saudara. Kau menyatu dengan tubuh Kristus, saudara. Kalau orang Jawa bilang, manunggali ing Gusti, saudara. Menjadi satu kesatuan dengan Kristus, saudara. Bukankah cawan pengucapan syukur? Makanya saudara pakai hari mengucap syukur. Sebab dosamu sudah diampuni Tuhan. Kesalahanmu dihapus Tuhan. Kau selamatkan Tuhan. Kau punya identitas baru. Sebab apa? Kau sudah bersekutu dengan pribadi Yesus Tuhan. Saya bilang di awal, sebab darah adanya nyawa. Nyawa bicara kehidupan. Saudara saya menyatu dengan kehidupan Kristus pagi hari ini. Oleh kuasa darah Yesus. Yang percaya kata amin. Amin. Tutup Alkitab kita. Kita doa sama Tuhan bagi saudara. Bapak bersyukur waktu yang Tuhan izinkan aku sampai ke hati Tuhan. Boleh ku sampaikan Tuhan Yesus. Dengan bahasa yang sangat mudah, hamba kembali berdoa Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus. Kami boleh memahami dengan bahasa yang sangat mudah. Kami boleh memahami dan kami boleh melakukan. Pimpin kami Tuhan. Sehingga hidup kami benar-benar menyatu dalam persekutuan dengan darah dan tubuh Tuhan. Dan kami percaya. Kami punya identitas baru sebagai hamba Tuhan, sebagai umat pemenang Tuhan, sebagai anak-anak yang Tuhan, yang selalu bersemangat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Kembali kuserahkan dalam tangan Tuhan ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Kembali kepada teman-teman semuanya. Ya, Shalom, Bimo, terima kasih banyak untuk sharing firman-Nya pagi hari ini. Apakah Pak Bimo ada waktu masih untuk beberapa tanya jawab yang mungkin akan diajukan oleh para peserta Zoom, Pak Bimo? Oh, boleh. Silakan Bu. Boleh ya, Pak Bimo ya? Ya, Oke. silakan. Siapa yang mau tanya? Oke, silakan raise hand ya Bapak Ibu. Oke, ini udah ada satu ya, Pak Daniel ya, Pak Daniel dari Semarang. Oke, Pak Daniel, silahkan. Pak Daniel, tolong on kamera ya, Pak Daniel. Halo. Oke, silahkan Pak Daniel. Shalom, Mister. Nih mau nanya aja satu tentang
Taman Eden ya. Taman Eden itu sebenarnya identiknya surga atau taman ya. Kedua, kalau dia identik dulu dari kecil kita kan selalu bilang Taman Eden itu surga, dan mungkin saya sendiri kali yang punya persepsi seperti itu. Kenapa ada ular ya di situ? Nah, jadi kalau itu kudus, taman itu kudus, berarti sudah ternoda dengan adanya ular yang si jahat itu. Sama-sama ditempatkan dengan manusia. Tolong ya dijabarkan, saya mau belajar. Terima kasih, Mister. Tuhan berkati. Ya, makasih Pak Daniel dari Semarang. Haleluya. Pak, Taman Eden punya dua makna, Pak. Yang pertama, Taman Eden secara harafiah, bahwa dia itu ada di bumi, ya. Lokasinya itu kalau Bapak lihat dari sekitaran sungai-sungai yang ada Sungai Efrat, Sungai Tigris itu, dia ada lokasi letak di daerah Irak, Pak. Ya. Yang pertama tuh. Yang kedua, Taman Eden disebut juga Taman Firdaus. Tapi dengar baik bahwa Taman Firdaus ini berupa gambaran bahwa segala sesuatu ciptakan Tuhan, segala sesuatu mulia. Ya. Makanya Tuhan memberikan free will pada manusia diciptakan. Bukan setelah jatuh dalam dosa ada free will, tetapi dari awal diciptakan dia punya free will, enak bebas. Nah, apakah Taman Eden itu ada iblis, Pak? Gitu kan ya? Yang pertama dan tadi. Nah, gambaran iblis di sini adalah gambaran tentang ular. Ya, semua binatang itu, kalau orang tanya Pak, Taman Eden apakah binatang bicara, Pak? Saya yakin bicara. Kita ngomong, saudara. Pakai bahasa apa, Pak? Saya nggak tahu bahasa apa, tetapi bahasa yang sangat-sangat mudah komunikasinya, saudara. Sehingga ketika dia bicara, saudara, itu ada interaksi. Ya, interaksi, contoh, kamu sudah makan belum hari ini? Gitu. Bagaimana kabar hari ini? Nah, ketika si ular tadi bicara kepada wanita, ingin baik saya bilang tadi, ada free will. Kan ngasih gambar, kenapa sih nggak boleh makan buah itu ya? Oh iya, kenapa ya? Ada suatu hal nih ya. Gitu. Jadi ada interaksi membuat orang ini, si Hawa tadi mulai berpikir, iya juga ya, kok nggak boleh makan gitu ya. Nah, tawaran yang dipakai kan bukannya devil, tapi the evil one. Sesuatu yang jahat, ya, yang mengubah pikiran wanita tadi untuk mengambil. Kenapa? Ada terinspirasi untuk mencoba tawaran tadi si ular tadi. Iya juga ya, kenapa nggak boleh makan? Makanya dia makan buah itu, lalu terbukalah matanya, dia lihat itu anjing. Nah, bagi saya, kalau tadi saya bilang, saya coba korelasikan dengan khotbah tadi saya bilang bahwa segala sesuatu dalam taman itu mulia. Ya, makanya kenapa kekal tadi itu tidak boleh ada dosa, supaya apa? Supaya kita ada pengampunan dosa. Makanya saya bilang tadi, saya yakin itu bukan si iblis, tetapi the evil one, sesuatu yang jahat, saudara. Ya, karena ketika dikasih free will itu kan bisa milih kan, dia mau lakuin apa untuk kita. Kita bisa tanya jawab sama dia. Saya bilang di awal tadi, ada komunikasi dengan bahasa yang sama-sama mengerti lah. Karena kalau teman tahu bahwa setelah menerapkan kan baru ribuan bahasa muncul. Ya, saya kan ada bahasa Batak situ, ada bahasa Chinese situ ya. Tapi pada di Taman Eden itu saya yakin bahasa apa? Ya bahasa sorgawi lah. Bahasa Eden itu sendiri lah, bahasa Firdaus itu sendiri. Bagaimana bahasanya saya nggak tahu lah. Contoh inilah. Kayak saya dengan Tuhan. Kayak tadi Ibu kesaksian. Ketika dia mengalami suatu hal, dia nggak bisa bicara berkata-kata bahasa Indonesia. Yang keluar dengan bahasa roh. Kenapa? Karena hubungan dia dengan Tuhan ya dengan bahasa itu. Gitu ya. Nah, saya coba sangkutkan lagi tadi. Dengan bahasa Taman Eden Firdaus tadi, saya yakin ular tadi, the evil one tadi, itu membuat manusia berpikir, kenapa nggak boleh makan? Iya juga ya. Gitu kan ya. Nah, gitu Pak Daniel. Mungkin sekilas Pak Daniel. Atau nuhun Pak Daniel. Ya, cukup jelas ya Pak Daniel. Yang lain? Pak Tanjung Pasaribu. Oke, Pak Tanjung silahkan. Ya. Unmute Pak, unmute. Ya, makasih Bu. Saya sebenarnya yang lainnya bertanya, tapi saya kalau dibuang-buang untuk diskusi gitu loh. Makasih Pak Bimo untuk ini sharingnya. Saya juga tadi dapat terkait, saya tersetak di dalam semua persembahan di perjanjian lama kan memang kan harus yang tidak ada yang cacat kan gitu ya. Tadi dikaitkan dengan tubuh Yesus yang tersalib
tidak ada cacatnya, dia sempurna. Memang kalau saya baca di situ kan dia kan sadis juga. Kalau saya baca tersebut banyak banget ya. Sangat sadis kalau saya itu sadis banget nih banyak. Karena saya termasuk orang yang takut dia darah. Nah, pertanyaan saya, kalau darah itu punya kekuatan dan kudus, bagaimana dengan kita ya? Apa sih? Kalau makan darah itu boleh nggak sih? Itu aja, Pak. Makasih. Oke, Pak Tanjung. Kita buka yuk dalam Imamat 17 pada ayat yang pada ayat yang ke-12 kalau nggak salah ya. Oh, sorry, ayat 14. Imamat 17 ayat 14. Firman ngomong gini, saudara. Karena darah itulah nyawa segala makhluk, sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk, setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Pak Tanjung, saya yakinlah ketika firman Tuhan itu diberikan pada bangsa Israel, Tuhan punya maksud. Ya, nanti saya gambarkan tadi kawan saya itu darahnya kotor. Ya, darah kotor itu ada kolesterol tinggi, ada asam urat, ya, ada gula darah tinggi, Pak. Ya. Terus tiba-tiba saya yakinlah kayak Pak Pasaribu, ya, sama kayak orang Jawa lah. Orang Jawa itu seringkali makan marus, ya, darah yang diendapkan lalu digoreng, kasih bumbu, saudara. Orang Medan pun sama kan. Kalau makan saksang pakai darah itu kurang nikmat. Ya, ayam gota pun sama gitu, Pak ya. Nah, saya yakin nikmat, Pak, secara daging kita. Tetapi Tuhan punya tujuan supaya apa? Tuhan mau Bapak, saya dan semuanya itu sehat, Pak. Tuhan nggak mau Bapak saya tuh menerima penyakit dari darah tadi. Mana ketika kita mau transfusi darah pun ditanya kan, darahnya kotor nggak, kena HIV nggak, kena AIDS nggak, gitu kan ya. Ada gula darah tinggi nggak? Kenapa? Karena ketika kita transfusi darah itu ke dalam tubuh kita membawa darah yang sehat, kita pasti sehat. Tapi darahnya kotor, sakit, kita pun sakit, Pak. Makanya Tuhan nggak mau, bagi saya simpelnya Pak ya, pemahaman kita. Lebih kita jangan makan darah, Pak. Dulu saya makan darah, Pak. Tapi karena saya pemahaman ini, hikmat ini, maka saya berhenti makan darah. Dan saya pengen sehat gitu. Karena Tuhan, saya yakin keluar firman Tuhan dari mulutnya Tuhan tidak pernah sia-sia. Kenapa? Karena punya tujuan supaya ingin manusia itu sehat. Itu Pak Tanjung. Ya, oke. Cukup menjawab Pak Tanjung? Ya udah Bu. Aman ya Pak Tanjung. Nggak bisa berkutik. Oke. Sebentar, PJ udah join belum? Tadi PJ belum selesai khotbah di onsite. PJ udah? Oke, aku mundur ya. Tolong aku dicopot spotlight-nya, host. Oke, shalom semua. Makasih buat Pak Obaja lagi. Pak Bibo. Ini sahabat saya ya. Oke, katakan semangat.